Salam Kamer, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari, saya mempunyai sapi ya, gemuk sekali sapinya, lihat ini. Dan sapi ini beberapa hari yang lalu, terutama hari Minggu, itu menjadi bintang utama di setiap tempat desa, kelurahan, dan juga tempat-tempat penyembelihan idul kurban atau kurban. Maka banyak kita lihat sapi yang ngamuk, sapi yang ketakutan, sapi yang karena mau dipotong atau karena dikeroyok banyak orang dan dia melihat tidak biasa, maka kemudian lari lepas dan akhirnya susah untuk nangkap lagi. Ada yang terperosok ke selokan di depan rumah dinas wakil presiden, dan karena patah kakinya menjadi tidak layak lagi untuk dikorbankan, maka diganti lagi. Sapi menjadi bintang utama. Ketika tidak cocok suasananya, maka sapi ini akan mengamuk dan akan lari, bahkan diikat dengan apa saja dia akan berusaha lepas dan kemudian melarikan diri mencari tempat yang tenang. Saudara-saudari yang terkasih, memang sapi itu, kalau kita melihat bagaimana sepasang sapi membajak sawah, itu sangat mengesankan. Mereka bisa tenang seperti damai sambil menarik bajaknya, kemudian dia membajak sawah keliling sampai kelar semuanya. Dan sapi itu pun dengan jalan pelan-pelan, santai, dia menikmati itu. Lain halnya ketika sapi itu stres, tidak cocok suasana hatinya, ditakut-takuti atau bahkan banyak orang berkerumun melihat dia, maka dia tidak nyaman dan akhirnya hatinya tidak jelas dan lari. Dan itu pun menjadi perumpamaan oleh Yesus di dalam pengajarannya. Injil hari ini berbicara tentang kuk atau apa itu yang mengikat sapi. Kalau sapi dua itu kemudian diikat, kemudian mereka bisa membajak sawah bersama-sama dengan kayu yang lehernya dimasukkan ke leher sapi itu. Kalau biasanya dua dan di tengahnya nanti ada kayu yang di ujungnya ada benda tajam atau garu atau bajak, dan kemudian dipakai untuk membajak sawah atau ladang. Maka bacaan Injil hari ini, saudara-saudari, dari Injil Matius. Sekali peristiwa, bersabdalah Yesus, "Datanglah padaku, kalian yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati. Maka hatimu akan mendapat ketenangan. Sebab enaklah kuk yang kupasang dan ringanlah bebanku." Saudara-saudari yang terkasih, kuk yang dipasangkan oleh Yesus, oleh Tuhan kepada kita semua, kepada murid-muridnya, adalah kuk yang bisa mengurangi beban, yaitu ketika berjalan bersama-sama sebagai leher yang diikat bareng, bebannya dibawa bersama-sama, maka disitulah bebannya akan ringan. Kuk itu sendiri akan terasa ringan, seperti yang dikatakan oleh Yesus. Sebab kuk yang kupasang padamu itu akan ringan dan bebanmu pun akan ringan. Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita membawa beban itu bersama Yesus, yaitu berjalan bersama dengan kuk atau ikatan di kepala atau leher itu, kemudian bersama-sama kita memikul beban kita, permasalahan hidup sehari-hari, maka akan terasa ringan dan menyenangkan, seperti sepasang sapi yang sedang membajak sawah. Begitu tenang sambil menikmati gerakannya.
dan semuanya tidak terasa capek. Tetapi coba ketika sapi itu tidak cocok atau dalam ketakutan yang diikat dalam satu kuk, maka mereka pun yang satu akan lari ke sana, satu lari ke sini, satu ke utara, ke selatan, yang satu maju mundur, dan akhirnya bebannya semakin ringan, semakin berat karena mereka saling menolak, saling menegasi, dan kemudian saling berantem, dan semua tenaga sia-sia. Tetapi ketika kita menyesuaikan hati kita dengan hati Tuhan, ketika kita mencoba menangkap gerakan hati Tuhan, apa yang dikehendaki Tuhan di dalam setiap kesulitan hidup kita, di dalam setiap kuk yang kita dapati, maka kita pun akan terasa ringan dengan kuk itu bersama Tuhan membawa segala beban hidup kita. Dan beban itu akan justru mendewasakan kita dalam hal iman, karena membuat kita untuk semakin belajar tentang jalan Tuhan, tentang jalan iman, tentang jalan cinta kasih, dan akhirnya kita menjadi satu gerakan, satu napas dengan nafas keselamatan Tuhan sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, saya teringat ketika saya mendampingi mereka yang menjadi korban kecanduan narkoba. Mereka semua ketika pada awal-awal direhab itu, mereka bingung. Hati mereka kepingin direhab, tetapi badan mereka masih juga mencari kepuasan itu. Akhirnya sering terjadi orang sakau, orang menggigil, orang mengamuk, orang sakit seperti kesurupan karena dia ketagihan. Hatinya kepengen stop, tetapi badannya, fisiknya tidak mampu. Maka ini yang namanya tolak menolak. Orang masih belum berpasrah, orang masih mau berantem dalam diri sendiri. Mungkin seperti yang dikatakan Paulus, aku melakukan justru apa yang tidak aku kehendaki. Itu karena jiwa itu memang baik, tetapi badan itu lemah. Maka sering terjadi jatuh di dalam dosa, di dalam ketegangan, di dalam perang batin untuk selalu mengikuti Tuhan atau mengikuti yang menjauhkan diri dari Tuhan. Maka pelan-pelan nanti ketika orang-orang yang sudah kecanduan narkoba ini mulai berlatih strategi dan juga konseling, mulai dicek apakah harus membutuhkan obat untuk sementara dengan dosis semakin dikurangi, atau mereka sama sekali tidak diberi. Itu kemudian pelan-pelan akan dilihat. Ketika dia tetap merasakan sehat, merasakan gembira, walaupun tentu saja ada problem, bahwa ketika tidak menggunakan narkoba itu, dia sudah merasakan terlepas, maka disitulah pelan-pelan sudah ada kesesuaian di dalam kuk itu, antara kuk beban hidup yang menjadi ketagihan dengan kuk yang ingin mengatur diri, menjadi master atas diri sendiri. Dan ini dibutuhkan pelatihan, tidak hanya pelatihan tetapi juga perjuangan seumur hidup untuk menyamakan kuk kita dengan kuk Tuhan yang adalah satu batang, dan kita semua diajak menyesuaikan dengan sejarah keselamatan Tuhan, dengan karya-karya penciptaan Tuhan, dengan keilahian Tuhan, sehingga hidup kita menjadi penuh kepasrahan dan syukur. Saudara-saudari yang terkasih, salam kamir kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Oh,